Selamat datang di Good News, kabar bagus. Hari ini seperti janjiku di episode sebelumnya, yang waktu itu ya, aku bahas tips untuk street fotografi atau tips-tips dasar untuk street fotografi. Aku memberikan dua opsi kepada teman-teman penonton semua untuk memilih tema yang akan aku bahas di episode kali ini. Yang pertama adalah lensa favorit untuk street fotografi, dan yang kedua adalah settingan kameraku yang biasa aku gunakan untuk street fotografi. Dan kemarin itu yang voting sebenarnya di kolom komentar lumayan banyak dan cukup berimbang. Jadi hari ini aku akan bahas keduanya langsung dalam satu episode. Tapi sebelumnya kamu harus subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu supaya aku tetap semangat untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan fotografi, especially street fotografi ataupun videografi. Yang pertama adalah untuk street fotografi. Biasanya teman-teman itu tanya ke aku, Mas pakai manual atau pakai autofocus? Nah, sebenarnya ada untungnya, ada kurangnya sih masing-masing ya. Yang jelas kalau kita ngomongin autofocus, pasti kita akan dengan mudah mostly akan track di wajah ya, seperti video yang aku pakai sekarang ini. Aku menggunakan lensa autofocus karena aku nggak ada asisten sama sekali di studio, jadi aku sendiri itu akan mempermudahku karena lensa akan selalu nge-track fokus ke wajahku. Cuma kadang-kadang kalau aku pribadi itu sering, meskipun pakai lensa AF, itu aku sering pakai ke manual fokus karena di beberapa kamera atau di beberapa lensa yang aku pakai itu ada focus scale yang itu cukup akurat untuk aku bisa menebak jarak fokusku dengan subjek. Nah, ngomongin nebak-nebak tadi, kalau biasanya ya, kalau teman-teman yang sudah biasa sama lensa manual itu pasti kenal namanya zone focusing, atau bahasa sekarang itu focus trap. Ya, seperti itulah. Intinya adalah kurang lebih seperti ini. Di setiap lensa yang aku, atau di beberapa lensa ya, nggak di semua lensa. Di beberapa lensa, teman-teman itu kalau ada lihat di atas sini ada scale kayak meter, kayak ada berapa meter, ada berapa feet. Nah, ini adalah sebenarnya adalah focus scale. Jadi sebenarnya kita bisa memotret atau mengambil video atau mengambil gambar basicnya ya, tanpa harus mengecek apakah itu fokus atau enggak. Jadi misalnya kasusnya teman-teman pakai kamera yang monitornya kecil gitu, kadang-kadang sudah pakai focus picking itu masih ragu-ragu gitu. Di bukaan besar memang yang terjadi adalah kita harus benar-benar memfokuskan ya, kayak ngecek kita magnify gitulah untuk kita benar-benar fokus di situ. Cuman untuk kebutuhan street itu rata-rata justru malah tidak menggunakan aperture yang wide open gitu. Kayak misalnya kasusnya di lensa ini salah satu lensa favoritku juga. Ini adalah Voigtlander 35mm Nokton Classic f1.4 Mark II yang multi coated. Jadi ini adalah salah satu lensa focal yang favoritku ya, 35mm ke bawah gitu, ke lebih lebar lagi. Nah, dia punya focus scale. Jadi untuk kamera, misalnya aku pakai kameraku ini kan nggak ada live view-nya, dan kita ngelihatnya lewat viewfinder kecil gini, dan itu pakai patch gitu. Jadi kadang-kadang di kondisi low light atau di kondisi yang butuh cepat itu nggak reliable kalau kita ngecek fokus seperti ini. Nah, untuk lensa ini biasanya aku pakai zone focusing. Jadi biasanya kalau street itu ya aku pakai, katakanlah di siang hari bolong itu aku pakai f4 ke atas, f5 ke 6 lah katakanlah. Itu aku akan mengambil zone focusing. Misalnya nih aku akan menebak jarakku dengan subjek. Kayak sekarang aku sama kamera ini kalau aku tebak kurang lebih sekitar 1,8 meter. Nah, ini aku akan coba foto menggunakan f5,6 dengan zone focusing. Kita akan coba foto tanpa melihat viewfinder, oke? Kurang lebih seperti itu. Aku pakainya mostly memang kalau di street itu jarang pakai wide open. Kalaupun pakai wide open ya
Aku cukup mengecek sekali aja gini di fokus patch-nya gitu. Once dia menunjukkan skill yang nggak terlalu jauh dari angka yang aku tebak, itu aku cukup pede untuk shoot. Jadi tergantung kebutuhan juga kalian. Karena styleku tidak pernah wide open untuk foto street, jadi aku cukup sangat pede menggunakan zone focusing. Dan beberapa foto berikut ini aku ambil juga dengan zone focusing. Kadang-kadang juga memang karena kita mau discreet, ataupun kita karena tidak cukup waktu untuk mengecek fokus lagi gitu. Jadi banyak yang bilang kalau zone focusing ini adalah salah satu metode fokus yang bisa mengalahkan autofocus cepatnya gitu. Ya itu bisa jadi karena tergantung seberapa kenal kita sama si lensanya ini. Nah, sebelum kita ke tips yang berikutnya, aku akan masih ngomongin di zone focusing. Jadi aku punya lensa favoritku ya. Ini sebenarnya nggak terlalu sering untuk aku pakai street. Cuman dua focal length ini itu cukup favorit untuk aku produksi video. Jadi kalau teman-teman sering lihat aku syuting itu pakai lensa Voigtlander. Nah, kali ini aku kemarin kesempatan pakai lensa Voigtlander yang untuk kamera MFT. Jadi mungkin teman-teman juga baru tahu kalau lensa Voigtlander ini nggak cuma tersedia di mounting yang Leica M, tapi juga ada di MFT. Nah, di sini aku punya dua lensa favoritku. Yang pertama adalah 25mm f095. Menurutku ini lensa bukaan terbesar untuk MFT ya, yang mounting yang benar-benar MFT, bukan lensa convert ya. Dan berikutnya aku juga kemarin lagi seneng pakai, ini agak gede juga sih ini 60mm f095 juga. Jadi kalau di full frame ya dia kayak 25mm itu kayak 50mm, yang ini tuh kayak menyerupai lensa sudah masuk ke telefoto sebenarnya di 120mm. Nah, keduanya ini kenapa aku jadi seneng banget, meskipun jarang aku pakai street, tapi kemarin aku sempat coba juga pakai street untuk dua lensa ini. Yang pertama karena manual fokusnya lensa Voigtlander itu dia benar-benar akurat di fokus scale-nya gitu. Jadi ada beberapa lensa manual yang dia punya fokus scale, tapi ketika kita motret ngikutin fokus scale itu sering banget nggak fokus gitu. Nah, di lensa Voigtlander ini kebanyakan emang dia presisi banget fokus scale-nya. Dan yang aku suka lagi ya, itu adalah karena kebutuhanku juga buat video. Jadi dua lensa ini yang aku pakai ini yang untuk MFT, dia bisa switch dari klik ini, aperture-nya klik, bisa dibikin jadi diklik atau nggak hard stop atau nggak klik ya. Nah, ini tinggal aku geser aja. Nah, ini aperture-nya bisa aku smoothly aku berubah menjadi seperti lensa cinema atau lensa untuk video. Dan ngembaliinnya juga sangat mudah. Dua lensa ini juga punya fitur yang sama. Kemarin aku coba untuk street. Memang kalau di f095 bukan menjadi favoritnya semua orang. Karena pasti di f yang sebesar itu, di aperture yang sebesar itu, memang konsekuensinya adalah akan muncul chromatic aberration dan juga akan mengurangi ketajaman. Dia akan sedikit glowy. Tapi buat kamu yang suka karakter lensa-lensa jadul yang glowy gitu, itu akan sangat asik banget. Glowing itu sebenarnya adalah karakter ya, bukan kecacatan gitu. Jadi menurutku karakter ini unik banget. Nah, dua lensa ini kemarin aku coba untuk video juga, fokus ringnya itu smooth banget. Bahkan beberapa footage itu aku ambil menggunakan kamera Lumix GH6 yang aku handheld tanpa tripod, tanpa saddlebag, tanpa monopod, tanpa gimbal. Itu aku benar-benar bisa steady bahkan di lensa yang 60mm setara dengan 120mm di full frame. Itu aku pull fokusnya pun dia tetap smooth. Ini juga mungkin selain fokus ringnya smooth juga pengaruh dari kamera Lumix GH6 yang punya image stabilization yang bagus banget. Oke, kedua lensa ini sebenarnya karakternya cukup berbeda ya. Kalau yang di 60mm ini, kalau aku buka di wide open dia tajam dan bokehnya itu pokoknya apa ya, kalau aku bilang bokehnya tuh menyerupai lensa cinema ya gitu, smooth banget bokehnya. Terus kalau yang 25mm ini
Memang tadi aku bilang dia di f0.95 itu muncul chromatic aberration, tapi aku turunin di f2.8 itu sudah hilang chromatic aberrationnya. Jadi tergantung kalian. Kalau aku suka banget 25 mili ini karena once aku mau bikin gambar dengan karakter yang klasik, aku akan white over di f0.95. Sedangkan ketika aku mau bikin gambar yang modern, yang lebih sharp, lebih clean, aku akan bikin di F yang lebih turunin lagi di F sekitar maybe di F2 sampai F5,6. Nah kemarin aku sempat ngomong kalau aku nggak terlalu suka lensa panjang untuk street gitu ya. Dan emang seperti foto-foto yang aku ambil ini emang akhirnya jadinya street portrait gitu ya. Emang kalau lensa 60 mili ini nggak terlalu cocok untuk street, tapi aku seneng banget untuk video, apalagi untuk ngambil close up gitu, tuh bagus banget kita bikin bokeh gitu. Dua lensa ini juga flare-nya asik banget, dia flare-nya tuh pas banget ya kalau menurutku, jadi nggak terlalu mengganggu gambarnya. Terus aku stop down ke f2, f1.4 pun dia udah jadi star shape flare gitu. Jadi it's a cool lens untuk kita bisa bereksperimen membuat visual-visual yang unik. Oke, kita kembali ke settingan kamera favoritku untuk street photography. Nah, setelah tadi kita bahas tentang cara fokusnya, pakai zone focusing atau kita pakai autofocus gitu. Salah satu settingan favoritku itu adalah ketika aku mau membuat atau men-setting exposure-nya. Karena biasanya scene-scene tertentu yang tidak terlalu kontras pencahayaannya, itu aku akan menggunakan metode exposure yang evaluatif atau zero exposure atau seimbang exposure-nya gitu ya. Muka mungkin kelihatan, terus background juga masih kelihatan, balance lah. Foto itu dilihat tuh sebagai exposure-nya tuh jelas, mukanya seperti apa, tekstur seperti apa gitu. Nah, itu aku akan menggunakan, bisa jadi aku menggunakan auto ISO. Karena light meter di kamera, auto ISO-nya itu dia akan mengukur, menyesuaikan sampai dia mengukur scene itu sebagai zero exposure atau exposure-nya itu perfect gitu. Nah, itu akan terjadi di settingan-settingan yang kayak misalnya nih, cahayanya tadi aku bilang nggak terlalu kontras, terus balance, terus daylight gitu. Cuman ketika aku bertemu dengan scene yang memberi kontras cahaya antara di sini atau di luar, gelap terangnya itu kerasa, biasanya aku akan setting menggunakan spot metering gitu. Jadi misalnya nih aku akan ada di sebuah ruangan yang gelap, terus di luar itu akan terlihat jalanan dengan cahaya yang sangat terang, itu aku akan meter cahayanya di nol tuh di jalannya gitu. Atau misalnya di jendela gitu, aku akan metering di jendela, bener-bener di putihnya jendela gitu. Nah, mostly metode seperti ini itu aku akan gunakan untuk foto yang black and white, karena kita tidak butuh warna di situ, kita hanya butuh kontras. Cuman tipsnya adalah pastikan ketika kamu bikin foto siluet atau foto yang kontras, itu pastikan subjekmu itu benar-benar tempat berada di daerah yang sangat kontras backgroundnya. Jadi jangan sampai ketika kita mau bikin foto siluet, tapi siluetnya itu adalah dia nggak di titik paling bright dari gambar itu nggak akan kerasa kontrasnya kalau menurutku ya. Jadi aku akan membuat gambar-gambar seperti ini itu based on metering cahaya yang ada di background atau di langitnya. Nah, terus untuk shutter speed aku biasanya minimal di 100/200 karena aku mau membuat freeze subjeknya. Tapi ini nggak melulu harus selalu di atas 1/200 ya. Kalian bisa juga untuk setting ini di slow speed, bahkan seperti foto yang ini aku setting di slow speed ketika aku melihat sebuah scene yang sangat sibuk, sangat hiruk pikuk. Ini menggunakan kamera Lumix GX9. Ini aku dari atas pasar di lantai 2 gitu, aku foto sekitar shutternya sekitar 1/5 detik kalau nggak salah ya. Jadi dia bisa membuat bulb gitu, jadi orangnya bisa slow speed, bisa memberikan efek-efek yang tidak terlihat oleh mata normal. Nah, pemilihan settingan seperti itu untuk shutter speed itu depend on scene apa yang kalian hadapi, dan kalian berimajinasi akan membuat gambar yang seperti apa. Kalau untuk aperture itu juga kondisional, tapi mostly untuk street aku akan di 56 ke atas, jadi 56 f8 gitu. Semakin kecil f-nya semakin aman untuk zone focusing. Cahaya yang keras aku akan semakin asik banget untuk bikin
siluet, karena kadang siluet tuh nggak butuh dimensi blur bokehnya ya, nggak butuh depth of field, kita hanya butuh kontras, kita hanya butuh tekstur, kita hanya butuh komposisi yang tepat gitu, sama pencahayaan yang kontras itu tadi. Tapi untuk beberapa foto, ketika aku mau memportrait atau aku deket, aku pengen memberikan efek deep dengan belakangnya, tentu dengan exposure yang aku bikin evaluatif atau zero exposure tadi, aku akan bisa ya sedikit, kadang-kadang aku buka di wide open atau kalau enggak di f2, f2,8 gitu, cukup untuk memberikan transisi fokus antara subjek dengan background. Oke, itu tadi tips settingan kamera untuk street fotografi sekaligus beberapa lensa favorit, karena sekarang lagi nggak aku bawa ya, kayak aku juga seneng banget sama Voigtlander 28mm f2 Ultron, itu asik banget buat street. Contoh fotonya ada kurang lebih kayak gini, ini salah satu lensa favoritku juga, tapi aku lagi nggak bawa di sini, jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. That's it, silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian pakai lensa yang sama atau mau tanya-tanya tentang lensa atau settingan lagi tadi aku mungkin belum jelas, kita bisa diskusi di kolom komentar. Nah, untuk episode berikutnya aku juga akan menawarkan ke kalian kira-kira aku akan membahas apa. Yang pertama adalah tips manual fokus untuk video, dan yang kedua adalah tips editing foto untuk street photography. Nah, pilihan kalian silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasar_id. Sampai ketemu di Good News berikutnya.